Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Ika Fadrilia. Dan nama saya Yuni Fajriani. Nah, materi dari kelompok kita adalah macam konsep kurikulum. Apa saja sih macam-macam konsep kurikulum? Nah, yang kita temukan ada 4. Nah, langsung saja ya kita bahas keempat konsep kurikulum itu. Nah, macam-macam konsep kurikulum ada 4. Pertama, kurikulum subjek akademis. Kedua, kurikulum humanistik. Ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan keempat, kurikulum teknologi dan kurikulum. Nah, untuk yang pertama akan dibahas oleh Ika tentang kurikulum subjek akademis dan kurikulum humanitik. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu kurikulum subjek akademis. Model kurikulum ini adalah model kurikulum tertua dan bersumber dari pendidikan klasik atau perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi dalam pendidikannya yaitu memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya pada masa lalu, dan dalam pengembangan program pendidikannya didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing, dan kurikulum ini lebih mengutamakan belajar berusaha untuk menguasai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pendidikannya di sini lebih bersifat intelektual, dan isi pendidikan atau materi ilmu yang akan diajarkan oleh guru itu tidak perlu susah-susah untuk mencari atau menciptakan pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai baru, karena guru tinggal menguasai dan mengajarkannya kepada peserta didik saja. Isi yang akan diambil itu yaitu dari khazanah, ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli terdahulu yang berupa disiplin-disiplin ilmu. Ada pula macam-macam mata pelajaran kurikulum yang hampir sama dengan isi nama disiplin ilmu, yaitu geografi, ilmu bahasa, sastra, matematika, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari kurikulum subjek akademis sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Dan para peserta didik juga diharapkan untuk memiliki cara-cara dan konsep-konsep yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kedua yaitu metode. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis ini adalah metode ekspositori dan inquiry. Jadi ide-ide ini akan diberikan dari guru, kemudian dikolaborasikan atau dilaksanakan kepada peserta didik sampai mereka menguasainya. Selanjutnya yaitu organisasi isi. Pola-pola kurikulum subjek akademis dalam organisasi isi yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, correlate kurikulum adalah pola organisasi konsep atau materi yang dipelajari dalam suatu pelajaran dan dikorelisasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu unified atau converted kurikulum adalah pola organisasi bahan pelajaran yang tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum adalah pola yang integratnya warna disiplin ilmu sudah tidak kelihatan lagi. Yang keempat yaitu problem solving kurikulum adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi, bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pelajaran. Semisalnya, dalam bidang studi sosial lebih banyak digunakan untuk uraian daripada tes objektif. Kemudian bidang studi seni yang sifatnya ekspresi itu membutuhkan penilaian subjektif yang jujur. Dan di samping itu standar keindahan dan citra rasa dan lain-lainnya.
dan berbeda dengan matematika. Nilai tertinggi diberikan bila peserta didik menguasai landasan aksioima serta cara perhitungannya dengan benar. Selanjutnya yaitu kurikulum humanistik. Pendekatan pengembangan kurikulum humanistik berpijak pada teori pendidikan pribadi. Model kurikulum ini dikembangkan berdasarkan konsep aliran personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Rousseau, romantic education. Mereka berasumsi bahwa peserta didik mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu adalah suatu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, tetapi juga dari segi sosial dan juga afektif, atau emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran diarahkan untuk memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu pendidikan konfluen, kritisme radikal, meistisme modern. Kurikulum humanistik memandang aktualisasi diri sebagai suatu kebutuhan asasi. Tujuan kurikulum ini menentukan hubungan emosional yang baik antara guru dan peserta didik, dan evaluasi kurikulum humanistik lebih mengutamakan proses daripada hasil. Konsep kurikulum yang humanistik ini memindahkan titik berat pendidik dari bahan pelajaran kepada peserta didik secara individu dan keseluruhan. Untuk itu, diusahakan integritas antara aspek afektif atau perasaan, sikap, nilai-nilai, dengan aspek kognitif, yaitu pengetahuan dan kemampuan intelektual, sehingga apa yang dipelajari mempunyai makna pribadi bagi anak. Nah, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Menyongkong desain kurikulum rekonstruksi sosial ini menginginkan agar kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk mengembangkan kemampuan siswa melakukan rekonstruksi sosial bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum ini berbeda dengan model-model kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi di masyarakat. Nah, kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Pandangan rekonstruksi sosial dalam kurikulum digagas oleh Howard Rook sekitar tahun 1920 dan 1930-an. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah menghadapkan para peserta didik atau siswa pada tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi manusia. Nah, kurikulum ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan menganalisis berbagai ragam masalah kehidupan sosial kemasyarakatan yang selalu dihadapi oleh manusia, dan kegiatan belajar pun dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak yang perlu menjadi perhatian. Penyusun kurikulum ialah memberikan kesempatan belajar yang memadai kepada siswa dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang ditemui dalam masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Yang keempat, yang terakhir, ada kurikulum teknologi dan kurikulum. Nah, tujuan dari kurikulum teknologi ini diarahkan kepada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuannya yang bersifat umum, yaitu kompetensi diperinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Objektif ini menggambarkan perilaku, perbuatan, atau kecakapan keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Program pengajaran teknologi sangat menekankan pada efisien dan efektivitas. Program dikembangkan melalui beberapa kegiatan uji coba dengan sampel-sampel dari suatu populasi yang sesuai. Kemudian direvisi beberapa kali sehingga pada akhirnya standar yang diharapkan dapat dicapai. Nah, keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh sikap mereka. Apabila sikapnya positif, maka siswa pun akan berhasil
Tetapi bila sikapnya negatif, tingkat penguasaannya pun relatif rendah. Masalah kebosanan juga berpengaruh dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, tadilah konsep kurikulum. Nah, kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam presentasi kami, dan bila ada yang masih kurang jelas, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Kalau kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.